Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya Tanyun sedang menyamar sebagai guru dari Sen Subing. Lalu Tanyun mendengarkan keluh kesah dari Sen Subing. Sen Subing dengan yang kini memasang wajah yang sedih berkata perlahan kepada Tanyun. Guru sebenarnya dulu itu ayahku adalah kepala tetua divisi pil dari sekte suci kita. Tidak ada seorang pun yang menandingi keterampilannya alkemianya. Tetapi pada saat itu tetua Gongsun Yang Chun menjebak ayahku. Dan karena itu kini Gongsun Yang Chun bisa menjadi kepala pil dari sekte suci kita. Ucap dari Sen Subing. Mendengar ini Tanyun marah dan kemudian berkata, ternyata ada juga yang seperti itu. Berarti sebenarnya kamu ingin belajar dariku adalah untuk membalaskan dendam itu. Ucap dari Tanyun. Ya itu benar guru. Ucap dari Sen Subing. Kemudian Tanyun berkata lagi, Subing, walaupun kamu belajar kepadaku, tapi aku juga belum yakin akan membuatmu kuat dalam waktu singkat. Tetapi kamu harus yakin aku akan berusaha membantumu untuk membalaskan dendam, ucap dari Tanyun. Mendengar itu, Sen Subing mengangguk dan berkata, baiklah aku mengerti guru, ucap dari Sen Subing. Baguslah. Ayo kita mulai lakukan pemurnian pilnya, keluarkan kuali obatnya, ucap dari Tanyun. Mendengar itu Sen Subing mengeluarkan kuali obat dari cincin penyimpanannya. Lalu Sen Subing berkata, Guru tunggu sebentar, murid akan pergi ke Changling Xianshan untuk membawa bahan-bahan untuk memurnikan pil kebangkitan jiwa yang tertulis di resep pil yang Anda berikan kepada murid. Murid akan mendapatkannya. Jadi tunggu sebentar. Setelah berbicara, gadis muda itu menyapu keluar dari istana Bingking. Pada saat yang sama, di tempat kediaman Luwu berada, ada seorang pria paruh baya sedang bergegas menemui tetua ke-12, yaitu Luwu. Seorang pria paruh baya itu berkata kepada Luwu dengan suara terengah-engah. Tetua ke-12, ada hal besar telah terjadi. Bawahan baru saja memeriksa kuil Denghun, dan menemukan bahwa lampu kehidupan dari Diaken Jiangxia telah padam, ucap dari Feng Shi. Mendengar itu tetua ke-12 terkejut dan marah, lalu menarik kerah dari Feng Shi dan berkata, apa katamu? Apakah kamu yakin? Ucap dari Luwu. Penetua ke-12 tenang dulu, aku berkata benar, mana mungkin aku berani berbohong kepadamu, ucap dari Feng Shi ketakutan. Lalu setelah itu Luwu berkata lagi, pergi, cepat kamu pergi. Ucap dari Luwu, baik bawahan ini pergi. Feng Shi langsung memberi hormat kemudian pergi. Di dalam perjalanan Feng Shi bergumam di dalam hatinya, di bawah tetua ketua 12, hanya ada 3 diaken, yaitu aku. Jiangxia dan Duanzhen, 2 diaken telah mati. Apakah aku yang akan selanjutnya mati? Gumam dari Feng Shi. Lalu kembali ke kediaman tetua ke-12. Setelah beberapa saat Feng Shi pergi, tiba-tiba sesosok pria tua muncul dan ingin bertemu dengan Luwu. Pria tua itu tidak lain adalah penetua ketiga yaitu Pang Xiyuan. Pang Xiyuan mengepalkan tinjunya lalu memberi hormat kepada Luwu yang sedang diselimuti amarah. Lalu berkata, aku ingin memberitahumu sesuatu, bahwa orang yang telah membunuh Diaken Jiangxia adalah Tanyun. Aku telah melihat dengan mataku sendiri, ucap dari tetua ketiga. Apa, bagaimana mungkin? Tanyun hanya di tingkat 7 pemurnian jiwa janin. Bagaimana dia bisa membunuh Jiangxia yang berada di tingkat kelima pemurnian jiwa? Ucap dari Luwu. Kemudian tetua ketiga menjelaskan kejadiannya kepada Luwu. Saudara Luwu, sebenarnya Tanyun telah dipromosikan ke tingkat 8 pemurnian jiwa saat ini. Dan dia menggunakan jimat atribut guntur untuk melawan Diaken Jiangxia. Aku sebenarnya ingin membantu Jiangxia dan menyerang Tanyun. Tetapi aku takut Tanyun masih memiliki jimat lainnya. Jadi aku hanya bisa bertahan. Dan kemudian memunggu cara lain. Setelah itu langsung berpikir untuk menemuimu, karena aku ingin bekerja sama dengan saudara Luwu, untuk membalaskan dendam kepada Tanyun, ucap Jiangxia. Setelah mendengarkan ini, Luwu jatuh ke dalam pemikiran yang dalam tidak tahu harus berpikir apa. Setelah waktu yang lama, dia mengerutkan kening dan berkata,
Saya khawatir Tan Yun telah memberitahu Shen Qingfeng atau Shen Subing bahwa saya mengirim Jiang Xia untuk membunuh dia. Saudara Lu, apa yang kamu takutkan? Ayahmu adalah tetua keempat dari divisi Pil Xianmen. Shen Subing tidak akan berani bertindak kepadamu. Selain itu, guru ayahmu, itu adalah kepala sekte suci kita, ucap dari Pang Xiyuan. Mendengar ini, alis Luwu berangsur-angsur meregang, dan dia tertawa. Mana mungkin aku akan takut kepada Shen Subing, hahaha, itu sangat menyebalkan, ucap dari Luwu. Kemudian tetua ketiga berbicara lagi, Saudara Lu, bagaimana menurutmu? Aku akan membantumu membunuh Tan Yun, dan setelah ini selesai, aku ingin memintamu untuk mengatakan beberapa kata kebaikan untuk putraku Pang Tong di depan ayahmu. Baiklah, selama kamu membunuh Tan Yun, aku akan membiarkan ayahku menjadikan Pang Tong diterima sebagai murid langsungnya, ucap dari Lu. Setelah mendengar persetujuan, tetua ketiga pun tersenyum dan menuangkan minuman. Lalu 1 jam kemudian, Shen Subing sedang melesat terbang kembali menuju Istana Bingking, dan setelah beberapa saat Shen Subing sampai ke istana, lalu dia menyimpan pedang terbangnya, dan kemudian berjalan dengan tergesa masuk ke dalam istana menemui gurunya. Guru, 18 jenis ramuan untuk menyempurnakan pil kebangkitan, murid telah membawakanmu, dan salinan ramuannya ada 3. Shen Subing datang ke hadapan Tan Yun, dan mengeluarkan 18 bahan-bahan untuk mempernyunakan pil kebangkitan jiwa. Tan Yun pun melirik bahan obat itu dan langsung mengetahui bahwa jenis bahan obatnya benar. Lalu Tan Yun berkata, biasanya menyempurnakan pot pil Zun peremajaan, panjangnya setengah tahun, dan pendeknya beberapa bulan. Namun, untuk memperbaikinya sesegera mungkin, sekarang guru tidak bisa mengajarimu tangan ke tangan. Jadi kamu cukup melihat cara guru menyempurnakan pilnya saja. Jika kamu tidak mengerti apa-apa, kamu bisa tanyakan kapan saja kepada guru, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu Shen Subing kegirangan dan berkata, terima kasih guru. Guru memang baik. Aku akan berusaha. Lalu bagaimana cara memurnikannya guru? Tapi guru, sebelum guru memurnikannya, aku punya 2 hal untuk ku beritahu kepada guru, ucap dari Shen Subing. Mendengar permintaan itu, Tan Yun pun penasaran dan berkata, oh, baiklah, apa itu? Ucap dari Tan Yun. Hal pertama adalah aku ingin kamu menerima 1 murid lagi, yaitu Nanggung Ruksue. Dia adalah murid langsungku dan aku ingin menjadikannya muridmu juga. Dia memiliki beberapa kelebihan. Tidak hanya dia tak tertandingi dalam kecantikan dan bakat, tetapi juga identitasnya. Hanya aku saja yang tahu bahwa dia adalah salah satu dari anak keluarga Nanggung di dinasti suci, ucap dari Shen Subing. Kemudian Tan Yun menyaut, oh, identitasnya tidak sederhana, ucap dari Tan Yun. Lalu Shen Subing melanjutkan kata-katanya. Guru, hal kedua adalah bahwa baru 3 bulan yang lalu, seorang murid dari murid bernama Tan Yun naik ke lantai 108 dari pagoda ruang dan waktu biji sesawi kelas terbaik. Mata indah Shen Subing mengandung warna kegembiraan yang tak terlukiskan. Oh iya, Tan Yun berpura-pura terkejut. Pagoda ruang waktu biji sesawi kualitas terbaik ini belum pernah didaki oleh siapapun dalam 50.000 tahun. Putra Tan Yun, dia memang berbakat, ucap dari Tan Yun. Shen Subing berkata sambil tersenyum, guru, tahukah Anda bahwa ketika Tan Yun sedang ingin memasuki pintu dalam, ke-9 kepala pintu dalam, termasuk murid ini, mengira dia adalah sampah, dan tidak ada yang menerimanya. Dan alasan mengapa murid ini menerimanya, itu juga karena para tetua sekte luar tidak ragu bersumpah untuk melindunginya. Kemudian, saya tidak pernah berpikir bahwa dia adalah seorang jenius. Jika aku mengingatnya lagi sekarang, aku merasa sedikit bersalah tentang dia, ucap dari Shen Subing. Oh, bisakah kamu menjelaskannya? Ucap dari Tan Yun sambil tersenyum. Guru, ini keajaiban bahwa dia telah naik ke lantai 108 dan menciptakan mitos. Aku seharusnya membawa dia masuk dan membuatnya berkultivasi dengan baik, dan menjadikan dia murid langsungku. Tetapi aku malah menjadikan dia seorang tukang di kebun obatku. Dan selain itu, Tan Yun tidak pandai alkimia. Jadi murid itu tidak membiarkannya membuat alkimia. Apakah keputusanku itu terlalu egois guru? Ucap dari Shen Subing.
Setelah mendengarkan suara Sen Subing yang terbuka, Tan Yun tersenyum ringan. Subing, kamu sedikit egois, tetapi dalam pandangan Tan Yun, keegoisanmu mungkin tidak demikian. Subing, ingat, ada jenis orang di dunia yang tidak peduli apakah dia murid langsung atau tukang. Mungkin Tan Yun adalah orang seperti itu. Mungkin baginya, akan lebih baik untuk tinggal di Lingshan. Kebun obat. Guru, apakah benar ada orang seperti itu yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan? Sen Subing bertanya. Tentu saja ada. Tan Yun selesai berbicara, tersenyum dan berkata, karena kamu merasa bersalah terhadap Tan Yun, mengapa kamu tidak membiarkannya melakukan tugas mengolah ramuan, dan kemudian mengatur untuknya sebuah gunung dengan energi spiritual terkuat, sehingga dia dapat berkultivasi dengan tenang. Guru, murid telah meminta di agen kebun obat untuk memberitahu Tan Yun bahwa tidak perlu mengolah ramuan di masa depan. Hanya saja Xianshan belum mengaturnya. Sen Subing berkata dengan suara rendah, tunggu sampai murid menemanimu untuk memurnikan pil kebangkitan jiwa. Murid akan mengatur agar dia berkultivasi di gunung abadi terbaik, ucap dari Sen Subing. Kamu jangan pelit ketika kamu memperlakukan murid yang luar biasa. Tan Yun tertawa dalam hatinya, dan berkata dengan tegas, hadiahnya harus benar-benar dihargai, terutama Tan Yun ini aku ingin menghadiahinya. Juga, ucap dari Tan Yun. Sen Subing menjawab dengan getir, murid itu ingin menghadiahinya dengan lebih banyak batu spiritual. Tetapi batu spiritual murid semuanya telah diberikan guru. Jadi bagaimana jika guru memberikanku pinjaman? Lalu aku akan memberikan batu spiritual kepada Tan Yun sebagai hadiah, ucap dari Sen Subing. Kamu pikir itu ide bagus, aku masih sangat miskin untuk menjadi seorang guru. Tan Yun pura-pura marah. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata lagi, murid yang baik, saya mendengar Anda mengatakan ini untuk kepada guru. Jadi saya sangat menyukai putra Tan Yun ini, ucap dari Tan Yun. Guru, bagaimana jika saya memanggil Tan Yun dan menunjukkannya kepada Anda? Sen Subing tertawa. Tidak perlu, tidak perlu. Tan Yun terbatuk ringan dan mulai fokus pada intinya. Subing, karena Tan Yun memiliki bakat untuk berkultivasi, mengapa kamu tidak menghadiahinya dan tetap di tanggal 108, lantai pagoda waktu dan ruang benih super mustard untuk berkultivasi? Sen Subing menghela nafas, murid juga berpikir, tetapi ada peraturan, mereka yang naik ke lantai 108 tidak diizinkan untuk memanjat lagi dalam setahun, ucap dari Sen Subing. Aturan sudah mati. Orang itu sudah tidak lagi memiliki hak sebagai kepala suku, jadi Anda dapat mengubahnya. Sen Subing menatap Tan Yun dengan wajah putih. Tuan, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur selama hidupnya, dan tidak dapat diubah. Mendengar ini, Tan Yun benar-benar terdiam. Ya, karena sudah diputuskan oleh leluhur, itu tidak bisa diubah. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, ada lagi yang perlu dikatakan. Subing, keluarkan api aslimu dan gunakan untuk tuannya membuat pil. Tan Yun secara alami tidak akan mengeluarkan api hongmengnya, karena dia takut terungkap identitasnya. Mendengar perkataan Tan Yun, Sen Subing pun langsung berbicara. Guru, kenapa tidak memakai api milikmu? Pikiran Tan Yun berkelebat, dan dia berkata dengan gaya kuno. Aku ingin menggunakan apimu dan menggunakan kuali obatmu. Itu karena aku ingin membuatmu belajar. Apakah kamu mengerti? Ucap dari Tan Yun. Ah, murid memang bodoh. Guru memang sangat baik. Sen Subing sangat senang. Dan segera, mulut cendana terbuka. Dan api kehidupan putih bersih menyembur keluar dari mulut, melesat ke dasar kuali, dan dibakar. Selanjutnya, kendali api kehidupan yang sebenarnya dilepaskan, sehingga Tan Yun bisa mengendalikannya. Api milik Sen Subing sedang tingkat menengah. Jika bukan api milik muridnya, Tan Yun ingin sekali melahap api itu dengan api hongmeng miliknya. Oke, mari kita mulai pemurniannya. Tan Yun berkata, pada resep pil yang diberikan guru kepadamu, ada 3 isi pemurnian pil kebangkitan jiwa. Apakah kamu sudah hafal semuanya? Sudah guru. Ucap Sen Subing dengan sombong, bagus, saya akan membuatkan yang pertama. Perhatikan baik-baik. Begitu Tan Yun selesai berbicara, Sen Subing duduk bersila dan memejamkan mata,
Dan ketika Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelubungi kuali obat, Sen Subing sepertinya telah menemukan sesuatu. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan dia bingung. Kesadaran spiritual guru, mengapa hanya pada level pertama penyempurnaan jiwa, seperti yang dipikirkan Sen Subing sendiri. Tan Yun secara alami tahu bahwa Sen Subing akan memiliki keraguan. Jadi dia berkata dengan tenang, kegagalan guru baru-baru ini telah menyebabkan kerusakan berat pada jiwa. Saya khawatir itu akan memakan waktu 3 tahun, dan 5 tahun untuk pulih. Ucap dari Tan Yun. Pantas saja guru, maafkan ketidaktahuanku guru, ucap dari Sen Subing. Lalu Sen Subing melanjutkan dan mengeluarkan 5 bahan obat dari urutan kedepalan yang sangat mirip dengan sifat dari rumput Gyo kebangkitan jiwa. Setelah berbicara, Tan Yun memanipulasi sen api asli Subing, dan kekuatan di bawah kuali obat meningkat menjadi ekstrim, dan setelah beberapa saat di dalam kuali terbakar merah, Sen Subing dengan hati-hati mengamati kuali obat melalui indera spiritualnya. Ketika bahan obat hitam berubah menjadi putih, Tan Yun melemparkan 5 rumput awan hijau yang berevolusi ke dalam kuali obat dalam satu pikiran. 5 rerumputan awan biru yang berevolusi membuat semburan suara keras di dalam wadah, dan segera mulai perlahan-lahan meleleh menjadi cairan obat cian. 3 hari kemudian, cairan obat mendidih ringan, dari hijau ke hijau. Dan ketika kehijauan berujung 3, mulailah menempatkan 20 tanaman dari bunga darah sisa surgawi tingkat ke-7, dan 36 tanaman dari ramuan tingkat 8 Yuxin Linglan. Dalam setengah bulan berikutnya, Sen Subing benar-benar menyadari keterampilan alkimia master, yang dapat dikatakan luar biasa. Dalam setengah bulan, sang master melemparkan total 1933 tanaman dari 16 jenis ramuan ke dalam kuali obat. Kelengkapan dan ketelitian membuat hati kekaguman Sen Subing tak tertahankan. Pada saat yang sama, selama periode tersebut, Sen Subing mengajukan ratusan pertanyaan kepada Tan Yun. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang belum terjawab yang dia temui ketika dia mencoba memperbaiki pil kebangkitan. Setelah mendengarkan pertanyaan Sen Subing, Tan Yun pun menjawabnya satu persatu, menggunakan cara bercerita yang unik, yang membuat Sen Subing merasa lega dan mendapat banyak manfaat. Semua orang tahu bahwa ketika meramu alkimia, selain teknik alkimia yang terampil dan sejauh mana ribuan obat roh dapat diubah menjadi cairan obat, hal terpenting adalah mengontrol suhu api. Kontrol suhu api terkait dengan keadaan halus ramuan, perpaduan sifat obat. Begitu ada sedikit perbedaan, perpaduan sifat obat akan menjadi limbah cair karena suhu api yang tinggi. Bahkan jika disempurnakan, itu akan menjadi pil yang sia-sia. Jika suhu api terlalu rendah, itu akan menyebabkan perpaduan sempurna dari berbagai sifat eliksir, sehingga dapat dibayangkan bahwa eliksir yang disempurnakan tidak akan pernah mencapai yang terbaik. Karena itu, ada 2 tabu ketika orang di dunia memurnikan pil obat. Pertama, suhu api kehidupan yang sebenarnya tidak dapat dilepaskan secara ekstrim. Kedua, alkemis akan mengendalikan api natal tipe api untuk membuat alkimia, dan pada saat yang sama melepaskan api natal tipe es untuk menurunkan dan menyesuaikan suhu. Hanya dengan cara ini suhu api, langkah-langkah alkimia, teknik, dan sifat obat dapat diintegrasikan untuk saling melengkapi dan mencapai kesempurnaan. Dan jika Anda ingin mencapai kesempurnaan, Anda harus melalui bertahun-tahun alkimia, mencari peluang untuk memperbaikinya dari kegagalan berulang, dan tidak ada jalan pintas sama sekali. Kombinasi sempurna dari teori alkimia dan alkimia praktis dapat disempurnakan. Ini mudah untuk dikatakan, tetapi jika Anda ingin mencapai tingkat api murni, itu tidak mudah. Namun, apa yang mengejutkan Sen Subing hingga menjadi lamban terjadi dari Tan Yun. Dia awalnya ingin menggunakan kehidupan atribut es sebagai api nyata untuk digunakan Tan Yun untuk mengoordinasikan suhu, tetapi Tan Yun menolak. Dalam ketidakpercayaannya, selama 18 hari penuh, Tan Yun telah melepaskan api dari api nyata hidupnya secara ekstrim. Alkimia dengan suhu api paling kuat. Hal ekstrim yang tak terpikirkan menyelimuti hati Sen Subing, dan kekagumannya pada Tan Yun di luar kendali. Dalam 10 hari berikutnya, Sen Subing berhenti mengamati dan belajar.
Karena dia tahu bahwa gurunya sedang terburu-buru untuk membuat alkimia untuknya, dan dia tidak dapat memahami metode yang tidak pernah terdengar dan tidak terlihat seperti ini. Selama 10 hari ini, Sen Subing membuka matanya yang indah dan menatap lurus ke arah Tan Yun, terpesona dan terpesona. Dia menatap Tan Yun lagi, dengan tangannya yang berkulit mulus mengerucutkan bibir merahnya seolah ingin berhenti bicara. Kamu sudah menatap menjadi guru selama 10 hari. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Kata Tan Yun tiba-tiba. Di wajah Sen Subing yang menakjubkan, setelah melewati sentuhan rasa malu, dia kembali normal, dan berkata dengan lembut, Guru, dapatkah Anda menjawab pertanyaan murid Anda? Dengan jujur, Guru, berapa umurmu? Sen Subing bertanya dengan lemah. Rahasia, tidak bisa dikatakan, kata Tan Yun tanpa ragu-ragu. Lalu, Sen Subing tidak tahu mengapa, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat ketika dia berbicara. Lalu, Guru, bagaimana dengan penampilan Anda? Mengapa kamu menanyakan ini? Kamu harus menonton cara alkemia guru dengan tenang. Nada Tan Yun tenang. Guru, selain orang tua murid, Anda adalah orang yang paling dekat dengan murid. Jadi beritahu aku ingin tahu tentang Anda. Sen Subing tersenyum, seolah dia centil kepada gurunya. Tidak bagus. Tan Yun menjawab singkat. Mata indah Sen Subing berguling, dan dia perlahan bangkit, berdiri ramping, di belakang Tan Yun, yang sedang duduk bersila, sepasang tangan yang lembut dan tanpa tulang memegang pundak Tan Yun. Segera Tan Yun terkejut. Apa yang kamu lakukan? Kamu harus mengatakan sesuatu kepada gurumu. Jika kamu berani mengangkat kasa dinginku, kamu tidak akan mengakuimu sebagai muridku. Sen Subing tersenyum, meletakkan sepasang tangan giok di bahu Tan Yun, lalu meremasnya dengan lembut, pijatannya sedang, dan Tan Yun merasa cukup nyaman. Segera, aroma keperawanan yang unik datang dari belakang dan menembus ke dalam hati Tan Yun. Di bawah kasa dingin napas kura-kura, pipi tampan Tan Yun sedikit panas, dan dia diam-diam berkata, aroma tubuh gadis kecil ini benar-benar enak. Guru, apakah Anda nyaman? Ucap dari Sen Subing. Yah, rasanya cukup enak. Tan Yun berkata dengan tenang. Di masa depan, ketika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu dapat membantu master pijat lebih banyak. Namun, kenapa teknik pijatanmu begitu terampil? Tan Yun tahu bahwa itu adalah air mata yang menetes di punggungnya. Mengapa kamu menangis begitu banyak? Tan Yun berkata dengan lembut. Aku tidak menangis. Sen Subing berkata dengan keras kepala. Setelah menyeka air matanya, dia meremas bahu Tan Yun lagi. Nada suaranya membuat Tan Yun merasa kasihan. Tuan, setelah ayah saya dijebak oleh Gongsun Yangchun, dia menghapuskan meridian ayah saya dan ayah saya menjadi orang yang tidak memiliki kekuatan untuk berkultivasi sekarang. Aku sering memijat ayahku. Jadi aku sedikit bisa memijat. Ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, Tan Yun menyemangati. Kamu akan memiliki hari ketika kamu akan membunuh musuh. Aku percaya kamu akan menjadi seorang guru. Baiklah. Sen Subing menganggukkan kepalanya. Baiklah. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Guru, muridmu sangat berbakti kepadamu. Jadi apa kamu bisa memberitahuku tentangmu? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai seorang guru, sepertinya dia berusia 12 tahun. Ah, kau masih sangat muda, mari kita lihat. Sen Subing sangat penasaran. Jika Anda terus bermain-main, Anda akan selalu menjadi murid dan tidak akan seperti guru. Suara Tan Yun menjadi sedikit lebih dingin. Guru, tenanglah. Jika guru tidak mengizinkanku melihatnya itu tidak apa-apa. Sen Subing tersenyum canggung, lalu meninggalkan Tan Yun dan duduk bersila ke samping. 10 hari kemudian, perasaan spiritual Sen Subing menyelimuti wadah dalam kuali obat, membuat suara seperti lonceng perak. Guru, menurut catatan pada resep pil Anda, khasiat obat dari 17 jenis ramuan telah digabungkan menjadi warna hijau samar. Dan mereka memancarkan aroma yang samar, apakah mungkin untuk menempatkan ramuan tingkat 9 terakhir ginseng darah hantu? Yah, itu benar. Tan Yun menjawab, dan melemparkan ramuan merah darah berbentuk manusia ke dalam kuali. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, penutup kuali di tanah terangkat ke udara, menutupi kuali dengan kuat.
Pada saat ini, ketika ginseng darah hantu perlahan meleleh di dalam kuali pil, cairan obat hijau tua mulai berubah dari tipis menjadi kental, dan setelah beberapa saat itu berubah menjadi 12 pil obat cair hijau tua seluruh tubuh. Setelah eliksir cair terbentuk, ia mulai memadat dengan kecepatan yang tidak dapat dilacak. Dalam sekejap mata, 8 hari berlalu. Senja, matahari terbenam. Pada saat ini, 33 hari telah berlalu sejak Tan Yun memulai alkimia. Di Istana Bingking, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, menghela nafas dalam-dalam dan membuka matanya. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Sen Subing sedikit bersemangat. Tan Yun mengangguk perlahan lalu menyuruh Sen Subing untuk menarik kembali api miliknya. Sen Subing pun menurut dan langsung memasukkan kembali api miliknya ke dalam tubuhnya. Lalu tiba-tiba tutup kuali obat terbang. Dan kemudian 12 pil hijau melesat keluar dan bayi kecil meringkuk di dalam 12 pil itu. Meskipun Sen Subing tidak pernah memurnikan pil Zun dan terbaik, tetapi dia tahu bahwa pil yang memiliki bayi di dalamnya, itu adalah pil Zun dan kelas atas. Guru, Sen Subing memegang pil itu satu dan berkata dengan suara gemetar, ini benar-benar pil kebangkitan kelas atas. Guru, Anda benar-benar luar biasa. Sen Subing sangat gembira. Bukankah itu hanya Zun dan kelas tertinggi? Tan Yun tersenyum dengan tenang. Hihi, kali ini kepala Tang terselamatkan. Sen Subing menyimpan pil obat dan kuali obat, dan membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Guru, murid harus mengirimkan pil obat ke Xianmen sekarang. Baiklah, ayo pergi. Sudah waktunya guru pergi. Kata Tan Yun. Guru, jika murid membutuhkanmu bagaimana aku bisa menemukanmu? Sen Subing bertanya. Kamu cukup pasah bender ungu di Changling Xianshan, ucap dari Tan Yun. Yah, muridku mengerti. Setelah Sen Subing menjawab, dia tertawa dan berkata, Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa ada latihan untukku? Berikan slip giok kosong kepada guru. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya ke arah Sen Subing. Nah, ini dia. Sen Subing membalikkan tangan lalu batu giok muncul dan langsung menyerahkan slip batu giok itu kepada Tan Yun. Tan Yun memegang slip giok di tangannya dan memanipulasi kesadaran spiritualnya ke slip giok. Kesadaran spiritualnya menyapu itu, meninggalkan deretan tulisan tangan padat di slip giok. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan slip giok kepada Sen Subing dan menasihati, Subing, bakat terbaik kamu adalah atribut waktu dan ruang. Latihan ini sangat cocok untukmu. Kamu harus menghafal latihan sekarang, dan kemudian menghancurkan slip gioknya. Sangat misterius, gumam Sen Subing dalam hatinya, lalu mengambil slip giok dengan kedua tangannya, dan tidak sabar untuk memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalam slip giok. Segera, baris-baris tulisan muncul di benaknya, Bingking Divine Tome. Divine Tome dibagi menjadi 9 putaran, 12 lapisan per putaran. 1 putaran waktu pemurnian. Transformasi ruang kedua. Transformasi ketiga ruang dan waktu. Transformasi keempat untuk menentukan alam semesta. Petik 2 petik 2. 9 transformasi menjadi dewa. Setelah Sen Subing membaca Bingking Divine Tome, dia melihatnya Tan Yun dengan ekspresi yang rumit, bersemangat, bingung, bersemangat, dan takut. Karena ini adalah salah satu latihan yang bisa membuat diri menjadi abadi dan naik ke dewa. Dia tiba-tiba merasa bahwa guru sama sekali bukan orang biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki teknik seperti itu? Ketakutannya adalah semacam penghormatan terhadap gurunya yang datang dari lubuk jiwanya. Subing, guru bukanlah orang di dunia ini. Jika Anda berani membocorkan metode latihan itu, guru pasti akan membersihkan semuanya. Tan Yun berkata tanpa ragu. Sen Subing buru-buru bersujud. Murid ini bersumpah bahwa jika aku mengungkapkan rahasia latihan Anda, murid ini akan mati di tempat. Subing, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan olehku? Aku pernah memiliki murid tetapi dia telah mengkhianatiku. Tan Yun memikirkan, Lingxia tertinggi, yang mengkhianatinya, dan suaranya menjadi dingin. Sen Subing langsung berkata, aku ingat guru, di masa depan aku akan melampaui murid yang mengkhianatimu dan aku akan membalasnya, ucap dari Sen Subing.
Tan Yun mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya berkobar karena marah. Ingat, muridku dulu bernama Lingxia Tianzun. Dan bingking Divine Tome yang diberikan kepadamu olehku adalah musuh bubuyutannya. Guru, murid ini akan menyimpannya di hati. Sen Subing menjawab dengan hormat dan bertanya, Guru, seberapa kuat Lingxia Tianzun? Apakah Tianzun adalah nama taonya? Tianzun adalah gelar di atas dewa, dan Sen Subing tentu saja tidak mengetahuinya. Itu bisa dianggap sebagai namanya. Niat membunuh di mata Tan Yun berangsur-angsur memudar, dan dia menatap Sen Subing, yang sedang berlutut. Dia kuat, dan sekarang kamu lebih lemah dari semut di depannya. Ucap dari Tan Yun, sangat kuat. Sen Subing wajahnya sangat berubah. Subing, aku tahu kamu terobsesi dengan alkimia. Tan Yun menghela nafas, tapi kamu harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat alkimia itu tidak sekuat apa yang diajarkan guru untukmu untuk dipraktikkan. Kamu perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih di masa depan, ucap dari Tan Yun. Aku mengingat ajaran guru. Sen Subing tampak hormat pada saat ini, dan tidak berani membuat masalah di depan Tan Yun. Yah, kamu bisa melakukan pekerjaanmu dulu, aku ingin beristirahat di sini sebentar. Tan Yun tahu betul bahwa dia harus menunggu Sen Subing pergi dulu sebelum dia bisa pergi. Jika Tan Yun pergi lebih dulu dan ditemukan oleh Sen Subing, bahwa pedang terbangnya atau senjata sihir terbang yang dia kendalikan, hanyalah harta karun kelas rendah. Sen Subing itu pasti curiga. Baiklah guru, aku izin pamit dulu, ucap Sen Subing sambil malu-malu. Begitu Sen Subing berbalik, suara Tan Yun terdengar. Di masa depan, kamu tidak perlu bersikap formal di depan guru. Guru masih menyukaimu jika bersikap biasa. Hihi, benarkah? Sen Subing tiba-tiba menoleh ke belakang, tersenyum seperti bunga. Guru, jika Anda ingin murid ini memberikan Anda lebih banyak pijatan, Anda harus sering mengunjungi murid ini, ucap Sen Subing sambil menaiki pedang terbang dan kemudian terbang ke langit. Untuk mencegah Sen Subing kembali, Tan Yun tinggal selama setengah jam. Setelah memastikan bahwa Sen Subing telah pergi, dia buru-buru melepas kasa dingin bernapas kura-kura dan buru-buru berjalan di luar aula. Namun pada saat berjalan keluar tiba-tiba suara terdengar, dan mengejutkan Tan Yun. Bocah bau, kenapa kamu di sini? Betapa berbahayanya. Ketika Tan Yun bergumam dalam hatinya, Sen Qingfeng dan Yu Jian Sen Wende terbang di depan Tan Yun. Murid telah melihat Penatua Sen dan Penatua ke-6. Tan Yun membungkuk dan berkata, murid itu datang untuk mencari kepala, dan ingin bertanya kepada kepala, apakah murid dapat memanjat lantai 108 menara ruang dan waktu biji sesawi kelas terbaik untuk kedua kalinya dalam setahun. Hanya saja kepala tetua, tidak di sini, ucap dari Tan Yun. Anda tidak boleh memasuki istana Bingking tanpa izin. Jika aku memberitahu wanita muda itu bahwa ini adalah hukuman mati. Yah, murid ingat. Tan Yun ketakutan. Kamu tidak perlu bertanya kepada nona muda tentang memanjat menara. Sen Qingfeng menjelaskan, aturan ini ditetapkan oleh patriark, dan tidak ada yang bisa mengubahnya tanpa izin. Yah, murid itu mengerti. Jika tidak ada yang lain, murid akan pergi dulu. Setelah Tan Yun mengatakan itu, melihat Sen Qingfeng melambaikan tangannya padanya, dia mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang menuju Changling Xianshan. Begitu Tan Yun kembali ke Changling Xianshan, Dan Yu menyambut Tan Yun, selamat datang kakak Tan, dan kemudian Dan Yu mengatakan bahwa lebih dari 1 jam yang lalu, Sen Subing datang untuk mencari Sen Qingfeng dan melihat bahwa Sen Qingfeng tidak ada di sana. Jadi dia memerintahkan Dan Yu untuk memberitahu Sen Qingfeng untuk mengatur gunung peri yang penuh dengan energi menjadi tempat berkultivasi Tan Yun. Setelah mendengar perkataan Dan Yu, Tan Yun menginjak pedang terbang, dan melayang di atas puncak gunung Changlingxian. Sepertinya tetua De belum menemukan 11 jenis bahan pemurnian. Yah, sekarang aku akan pergi ke lapangan seni bela diri raksasa untuk sementara waktu dan memasuki pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah untuk berlatih sebentar, dan kemudian kembali untuk melihat ke sini. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun terbang selama lebih dari setengah jam dan datang ke bidang seni bela diri. Setelah mengantri di aula otorisasi selama 3 hari,
Tanyun membayar untuk 57 hari dan memasuki pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah nomor 678 untuk berlatih. Dia Ken Liu di aula otorisasi. Liu Dahai melangkah keluar dari aula otorisasi, menghadap pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah nomor 678, mencibir dalam hatinya. Tidak lama lagi kamu akan mati. Liu Dahai segera menginjak pedang terbang dan menembak ke lautan awan, menghilang. 2 jam kemudian, di tempat Pang Shiyuan tetua ketiga, Liu Dahai menarik pedang terbangnya, membungkuk dan berkata, "Tiga tetua, bawahan ini membawakanmu kabar baik," ucap dari Liu Dahai. "Masuk," ucap dari Pang Shiyuan. Setelah Liu Dahai memasuki gua, Liu Dahai melihat Luwu dan Pang Shiyuan minum. "Saya telah melihat tetua ke-12. Setelah Liu Dahai melipat tinjunya ke arah Luwu, dia ragu-ragu. "Tetua ke-12 bukan orang luar, Anda hanya perlu mengatakan sesuatu," perintah Pang Shiyuan. "Ini tetua ketiga." Liu Dahai memandang Pang Shiyuan dengan kagum. "Penatua ketiga, kamu benar-benar orang yang beruntung. Kamu mengharapkan Tan Yun pergi ke bidang seni bela diri untuk berlatih. Baru 2 jam yang lalu, Tan Yun memasuki 678 pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah," ucap dari Liu Dahai. "Hahaha, bagus." Pang Shiyuan sangat gembira. Lalu Liu Dahai membalikkan tangannya. Sebuah token hitam muncul dari udara tipis, dan menyerahkan token itu kepada Pang Shiyuan dengan kedua tangan. "Tetua ketiga ini adalah token cadangan untuk membuka pagoda No. 678. Bawahan membawanya kepada Anda sesuai dengan apa yang Anda jelaskan sebelumnya." Sebelumnya, Pang Shiyuan menjelaskan kepada bawahan yang telah menjaga ruang otorisasi selama 3 bulan terakhir Liu Dahai, jika ketika Tan Yun datang ke lapangan seni bela diri untuk berlatih, dia meminta Liu Dahai untuk memberinya token cadangan, pagoda yang digunakan Tan Yun. Ya, setelah menerima token, Pang Shiyuan mendesak, "Kembalilah ke aula otorisasi terlebih dahulu, terutama di malam hari, periksa untuk melihat apakah Shen Qingfeng diam-diam melindungi Tan Yun. Setelah mengonfirmasi tidak, Anda harus segera memberitahu tetua ini." Setelah Liu Dahai pergi, Pang Shiyuan dan Luwu saling memandang dan kemudian minum dengan gembira. 7 hari kemudian, malam yang gelap gulita seperti tinta, dan tidak ada bintang. Liu Dahai kembali berkata dengan tegas, "Penatua ketiga, bawahan ini menjamin bahwa Tan Yun tidak sedang dilindungi oleh siapapun." Mendengar ini, Pang Shiyuan berkata kepada Luwu, "Saudara Lu, kamu minum sendirian dulu di rumah dingin untuk saat ini. Saya akan membunuh Tan Yun dan kemudian langsung kembali." Lalu Luwu mengingatkan, "Saudara Pang Xian, Tan Yun mungkin memiliki beberapa jimat harta karun di tangannya, jadi kamu harus berhati-hati. Saudara Lu, jangan khawatir, jika saya mengambil tindakan, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan jimat harta karun," ucap dari Pang Shiyuan menyeringat, dan kemudian melesat pergi. 1 jam kemudian di dalam bidang seni bela diri raksasa, sesosok halus berkedip menuju pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah No. 678. Seperti hantu di malam hari, setiap kali berkedip ia muncul sejauh 400 kaki. Di dalam pagoda, pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila dan dengan cepat melahap energi spiritual langit dan bumi, secara sensitif menyadari bahwa ada suara samar aliran udara yang datang dari luar menara. Sebuah firasat tidak menyenangkan muncul secara spontan. Dia tanpa sadar terbang di belakang gerbang menara, membalik 2 harta di tangannya. Dan jika mereka muncul, dan gerbang menara terbanting terbuka, bagian luar akan meledak ke menara, memotong pagoda di dalam radius 300 kaki. "Yah, mengapa tidak ada seorang pun?" ucap dari Tan Yun ditemani oleh suara terkejut. Tan Yun, yang bersembunyi di balik pintu, melihat melalui mata surgawi Hongmengnya bahwa seorang pria bertopeng hitam dari tingkat ke-6 penyempurnaan jiwa telah memasuki menara. Keringat dingin muncul di dahi Tan Yun. Ketika Tan Yun hendak melarikan diri, pria bertopeng itu menutup pintu menara. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.